Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama saya Ahmad Taufik Nasution. Diberi amanah sebagai Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Senang sekali Bapak dan Ibu guru yang dapat mendengarkan apa yang ingin kami sampaikan pada sesi pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami akan menyampaikan tentang satu program BIMTEK, pengelolaan Laboratorium Pendidikan Agama Islam bagi Bapak dan Ibu guru. Mengapa kami akan melaksanakan BIMTEK ini? Bapak dan Ibu, kita sama-sama mengetahui bahwa data peserta lulus pretest pada tahun 2021 ada sekitar 42.000 guru pendidikan agama Islam pada sekolah, baik satuan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bapak dan Ibu sekalian, 42.000 ini tentunya akan menjadi guru yang harus memenuhi jam sertifikasi. Maka kami dari tim menganalisa beberapa hal penting yang akan terjadi pada tahun-tahun ke depan, terutama 5 tahun yang akan datang. Kami berasumsi akan terjadi kesulitan, akan terjadi semacam kerepotan untuk memenuhi jam sertifikasi 24 JP bagi guru pendidikan agama Islam. Mengapa demikian? Karena dari 42.000 dan kemudian berkembang yang lulus pretest pada tahun 2022, 2023, tentu jumlahnya makin banyak. Dan ini tentu akan makin banyak guru yang lulus PPG. Apalagi sekarang Kementerian Agama memberikan kebijakan bahwa pelaksanaan pendidikan PPG itu bisa digunakan anggaran dari tidak saja dari APBN, tapi sekarang bisa menggunakan anggaran dari LPDP, kemudian dari APBD, dan terakhir kami mendapat isu bahwa bisa digunakan dana-dana dari yayasan dan lembaga-lembaga yang dikatakan memiliki keterkaitan dengan pemerintah atau memiliki legal hukum tentang lembaga tersebut. Tapi isu yang terakhir kami belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak yang otoritatif tentang itu. Intinya adalah Bapak dan Ibu, maka guru-guru akan kesulitan untuk mendapatkan jam sertifikasi. Simulasinya begini, andai kata di salah satu kabupaten kota ada 200 guru yang lulus pretest. Pretest ini adalah mereka orang-orang guru-guru yang secara akademik telah layak untuk mengikuti PPG karena telah mengikuti seleksi akademik atau pretest terkait dengan kompetensi mereka. Nah, apabila suatu daerah ada 200 orang guru yang lulus pretest, nah kemudian dari 200 itu akan ada 100 orang yang mengikuti PPG pada tahun katakanlah pada tahun 2023 ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan bertambahnya guru yang sudah sertifikasi dan kemudian sementara sekolah tidak tumbuh dan berkembang mengikuti akselerasi pertumbuhan dan penambahan dari guru yang sertifikasi, maka di sana akan berebut jam dan di sana akan sulit untuk mencari jam tambahan. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil kekurangan jam dari BTK itu hanya diperkenankan hanya 3 JP. Oleh karena itu Bapak dan Ibu,
apa yang akan kami lakukan? Maka kami akan melakukan BIMTEK Laboratorium PAI. Dengan demikian Bapak dan Ibu nanti akan memiliki sertifikat. Sertifikat sebagai Kepala Laboratorium PAI yang dikeluarkan LPTK UIN. Dan kemungkinan nanti kita akan berkoordinasi dan SK sertifikat laboratorium PAI Bapak dan Ibu akan ditandatangani Kepala Laboratorium PAI di bawah LPTK Universitas Islam Negeri yang ada. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu, kenapa kami dari AKPAI berencana melaksanakan BIMTEK ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami asumsikan ini telah terjadi di Aceh. Aceh adalah salah satu kota yang guru PAI-nya sangat beruntung karena Pemdanya memperhatikan dan memberikan dana untuk biaya PPG dari pemerintah daerah. Dan kami mendengar isunya bahwa semua guru-guru yang lulus pretest di AKPA itu, semua guru-guru yang lulus pretest PAI itu di Aceh itu sudah mengikuti PPG. Dan sekarang mereka rata-rata hampir apa namanya hampir memiliki sertifikat laboratorium PAI dan sudah beberapa angkatan dilaksanakan di sana dan pesertanya cukup antusias. Oleh karena itulah kami AKP mengambil dasar-dasar ini dan berasumsi maka ke depannya Bapak dan Ibu akan sangat bermanfaat sertifikat laboratorium PAI ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Bapak Ibu dengan memiliki sertifikat ini menjadi salah satu syarat untuk mengelola laboratorium PAI dan dihitung 12 JP. Nah, 12 JP ini Bapak dan Ibu tentu akan signifikan untuk memberikan apa namanya kepastian Bapak ya dan Ibu untuk mendapatkan jam sertifikasi. Di samping itu tentunya kenapa pemerintah mendorong untuk memberi ruang kepada kita untuk membuat laboratorium PAI adalah karena memang ingin meningkatkan religious culture dalam hal praktek Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang anak-anak kita ini mereka perilakunya cukup memprihatinkan. Sehingga dengan meningkatkan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah, praktek-praktek ibadah, keterampilan-keterampilan, tentu kita berharap itu akan menjadi sebuah habituasi bagi anak-anak kita. Dan pemerintah itu tentu mendorong religious culture karena memang regulasi dari Kementerian Agama mendorong bagaimana kehidupan budaya keberagaman itu ada pada sekolah. Bapak dan Ibu, terkait lab ini memiliki legal formal ada diatur di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang playernya telah kami share di beberapa grup. Dan kemudian di dalam juknis sertifikasi itu memang ada Bapak dan Ibu di halaman 18, juknis sertifikasi yang 2023 itu ada di halaman 18, ada di sana. Jam sertifikasi itu bisa bagi Bapak dan Ibu mendapatkan 12 CP untuk laboratorium PAI dan itulah yang akan diupload di Siaga. Tentu Bapak Ibu tidak cukup hanya memiliki sertifikat laboratorium kepala laboratorium PAI. Selanjutnya Bapak dan Ibu tentu harus meyakinkan kepala sekolah bahwa kepala sekolah memberi ruang untuk memberikan ruangan kepada guru PAI. Kenapa? Dengan adanya ruangan untuk laboratorium PAI itu bisa menambah akreditasi sekolah. Jadi poin untuk membuat laboratorium itu akan cukup besar poinnya kepada sekolah. Sama dengan laboratorium kimia, laboratorium biologi, itu memiliki poin, kredit poin untuk akreditasi sekolah. Dan Bapak dan Ibu, ya, coba dicari dulu berapa poinnya. Dan saya telah bertanya ke beberapa teman bahwa memang poin untuk akreditasi sekolah, adanya sarana prasarana laboratorium itu poinnya tinggi. Dan ini yakinkan Bapak Ibu kepada kepala sekolah. Dan tentu agar kepala sekolah itu Bapak dan Ibu ingin memberikan kepercayaan Bapak Ibu ya harus berkorban dulu ya dengan misalnya Bapak Ibu yang akan membiayai untuk misalnya katakanlah boneka salat jenazah, kain kafan, tentu itu biayanya tidak begitu mahal Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu berkorban untuk sesuatu yang akan bermanfaat sampai Bapak dan Ibu menikmati sertifikasi sampai pensiun insya Allah Bapak dan Ibu. Dan untuk itulah Bapak dan Ibu, kami akan melaksanakan BIMTEK dan rencana kami adalah kami melaksanakannya
Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di salah satu tempat yang bisa Bapak dan Ibu dan Bapak sekalian nyaman untuk melaksanakan BIMTEK. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu kami sampaikan tentu pembiayaan-pembiayaan ini semua adalah pembiayaan mandiri dan biaya yang kami berikan Bapak dan Ibu itu kembali kepada Bapak dan Ibu dan kemudian kembali kepada lembaga LPTK yang bekerja sama dengan kami. Kami dari AKPAI hanya mengelola administrasinya. Kami dari AKPAI akan membantu Bapak Ibu memfasilitasi, mempertemukan dengan narasumber dari LPTK. Kami Bapak dan Ibu ya memfasilitasi bagaimana LPTK menyerahkan sertifikat kepala laboratorium kepada Bapak dan Ibu. Terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang kami berikan itu, Bapak Ibu itu tidak sebanding nanti dengan apa yang Bapak Ibu dapati dari sertifikasi. Jadi gambarannya sekali Bapak Ibu menerima sertifikasi, maka uang untuk ikut BIMTEK ini 50% dari sertifikasi bulan pertama atau 1 bulan itu hanya separuh dari itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu bisa menikmatinya sampai pensiun nanti. Dan tentu Bapak dan Ibu pada 2 tahun, 3 tahun, bahkan pada tahun kelima, kami akan kami berpendapat akan terjadi kesulitan bagi kita untuk mendapatkan 24 JP Pendidikan Agama Islam karena jumlah guru yang lulus pretest jumlahnya sangat signifikan, sementara pertumbuhan dan perkembangan sekolah itu stagnan. Artinya, Bapak dan Ibu harus merencanakan dari sekarang. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sebagai kesimpulan dan penutup, kami ingin menyampaikan bahwa latar belakang kami melaksanakan BIMTEK ini adalah berdasarkan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Juknis dari Direktorat Pendidikan Agama Islam, dan kami sudah melakukan kerjasama awal dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu terlaksananya BIMTEK ini. Dan insya Allah kami akan melaksanakannya segera dan kami berharap kita bisa memenuhi 20 peserta sehingga satu lokal untuk BIMTEK ini bisa kita laksanakan. Dan dari provinsi lain juga kita akan menerima Bapak dan Ibu untuk hadir di pelaksanaan BIMTEK ini. Banyak pertanyaan tentang bagaimana dengan daring, apakah bisa daring? Kami belum bisa menjawab dengan pasti Bapak Ibu. Tetapi apabila sudah ada tatap muka 20 orang, maka untuk daring insya Allah kami akan bisa usahakan. Tentu Bapak dan Ibu pembiayaan daring kami buat tentu akan menambah biaya-biaya operasional, yaitu SDM sumber daya manusia yang mengelola daring itu, sehingga juga pembiayaannya tidak sedikit. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami meminta dukungan, bekerja sama demi untuk bagaimana Bapak dan Ibu bisa memenuhi jam sertifikasi. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak dan Ibu dan mohon di-share kepada teman-teman yang menjadi latar belakang kami dan asumsi kami apa yang akan terjadi dan kita persiapkan semuanya dari sekarang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.